Kawasan hutan Gamaran di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat kini menjadi objek wisata alam yang ramai dikunjungi pengunjung. Namun banyak yang tidak mengetahui jika kelestarian hutan Gamaran tidak lepas dari peran pemuda setempat yang mampu menyadarkan para penebang liar tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Bekerja sebagai penebang kayu ilegal dari hutan Gamaran telah dilakoni oleh sebagian warga Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Nagari Lubuk Alung, Padang Pariaman sejak lama. Dengan upah Rp100.000, mereka rela melakukannya meski harus masuk berkilo-kilometer di dalam hutan. Kondisi itu mengakibatkan banyak pohon langka yang hilang. Tak terasa, kawasan hutan Gamaran menjadi rusak. Menyadari kondisi itu, seorang pemuda setempat, Ritno Kurniawan, berinisiatif menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga hutan. Ritno kemudian mempelopori berdirinya objek wisata air terjun. Dibantu 4 temannya, Ritno yang juga alumni Fakultas Pertanian UGM itu berupaya memaksimalkan potensi air terjun menjadi tujuan wisata alam berbasis kemasyarakatan. Mendekati dan meyakinkan bahwa wisata ini dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dan pada rapat kedua, kita berusaha mendekati nenek mama, ada 1-2 orang waktu itu yang kita dekati. Kita terus utarakan kemauan kita untuk tujuan membuka wisata ini. Tujuannya nanti jika wisata ini berkembang, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan masyarakat tidak boleh hanya selaku penonton saja. Masyarakat harus sebagai pelaku di situ. Sejak awal, Ritno dan temannya yakin usaha mereka tidak akan berhasil jika tidak merangkul warga sekitar menjadi pemandu wisata. Oleh karena itu, tak ada cara lain selain menyadarkan warga yang kebanyakan para penebang kayu ilegal. Beruntung, lewat pendekatan yang terus-menerus, kini telah bergabung sebanyak 165 warga yang bersedia menjadi pemandu. Dan 80% diantaranya merupakan mantan penebang kayu ilegal. Rahmat, salah satunya, remaja 16 tahun ini akhirnya meninggalkan pekerjaan sebagai penarik kayu yang sudah dilakoninya selama 2 tahun. Kini pun ia beralih menjadi pemandu wisata. Saya dulu pekerja kayu yang gajinya cukup besar. Tapi sekarang sejak wisata Nyarai ini buka, terus saya beralih lah ke jadi pemandu wisata Nyarai. Sekarang harapannya untuk menjaga wisata Nyarai, cukup membuat Nyarai ini kemaju ke depan itu. Setelah sukses membangun wisata air terjun, para pemuda di bawah pimpinan Ritno juga mulai mengembangkan potensi di daerah sekitar. Upaya mereka menjadi contoh bagi pemuda di daerah lain bahwa memanfaatkan alam tidak melulu dengan menebang pohonnya. Meski sempat ditentang, keseriusan mereka berhasil meraih simpati tokoh-tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah setempat juga mengizinkan mereka mengelola 500 hektar hutan lindung Gamaran menjadi kawasan wisata. Iya, jadi berdasarkan pengalaman kita daerah Nyarai sampai ke daerah Lubuk Alung, dan itu adalah kawasan hutan barisan 1, itu termasuk kepada daerah yang rawan terhadap illegal logging, penebangan-penebangan yang tidak berizin oleh masyarakat. Bahkan saya dapat informasi juga pemandu-pemandu pariwisata yang dulunya baik langsung maupun tidak langsung ikut melakukan penebangan sudah berpartisipasi menjadi pemandu wisata. Sejak dibuka pada Juli 2013 lalu, air terjun yang bisa dicapai setelah 2 jam perjalanan di kawasan hutan Gamaran itu telah dikunjungi 80.000 wisatawan. Keindahan alam yang ditawarkan menjadi daya tarik utamanya. Dalam waktu singkat, wisata air terjun dan hutan Gamaran menjadi sorotan dunia dan meraih berbagai penghargaan. Di antaranya kawasan outdoor terbaik versi European Outdoor Conservation tahun 2015. Dan menang Lomba Sadar Wisata dan Sabta Pesona dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2015. Aidil Ikhlas, kontributor Berita 1, Padang, Sumatera Barat.